Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansur al-mujahidin wa rahmil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita sudah sampai pada separuh kitab pembahasan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pada hadis 2638, faqala al-muallif rahimahullah ta'ala, babu ma jaa fi man, tentang orang yang yamutu mati wa huwa dalam keadaan yashhadu alla ilaha illallah, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Ubadah bin Samit, dan ini seorang sahabat Nabi yang terkenal ahli jihad fisabilillah, bahwasanya dia mengatakan dia ini kembalinya kepada Sunabihi, ya. Dakhaltu, saya masuk alaihi kepada Ubadah wa huwa bil maut, sementara Ubadah itu hampir mati. Fabakaitu, maka saya menangis, ya. Jadi menangis karena ada seorang ulama yang hampir mati, maka terenyuh, sedih. Faqala, maka Ubadah ini berkata, mahlan, perlahan, lima tabki, kenapa Anda menangis? Kenapa menangisi saya? Ya, tidak perlu menangisi, ya, saya mati biar aja. Fawallahi, maka demi Allah, la ini stushhidtu, sungguh kalau aku diminta menjadi saksi, la asyhadanna laka, sungguh betul-betul saya akan menjadi saksi untuk kamu, yaitu menolong kamu menjadi saksi yang baik. Wala in syufi'tu, dan sungguh jika saya disuruh untuk memberikan syafaat, la asfa'anna laka, sungguh saya juga akan memberikan syafaat atau bantuan kepada engkau. Wala in istata'tu, dan sungguh jika saya bisa, la anfa'annaka, betul-betul saya akan memberikan manfaat kepada engkau. Tsumma qala, kemudian Ubadah berkata, wallahi demi Allah, ma min haditsin, tidak ada satupun hadis sami'tuhu yang saya telah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bagi kalian di dalam hadis itu ada kebaikan, kecuali saya sudah menyampaikannya kepada kalian. Illa haditsan wahidan, kecuali satu hadis saya belum sampaikan, saya simpan, saya sembunyikan. Kenapa? Karena tidak cocok disampaikan di tempat umum. Wa sawfa uhaddithukum, tapi saya akan menyampaikan kepada kalian hadis itu al-yauma, hari ini. Wa qad uhita bi nafsi, karena sudah diliputi jiwa saya, alias saya hampir mati sudah. Jadi beliau khawatir kalau hadis ini tidak disampaikan, termasuk menyembunyikan ilmu. Maka dalam kondisi kritis ini beliau ingin menyampaikan hadis yang belum beliau sampaikan. Kemudian dia mengatakan, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida, barang siapa yang bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah, haramallahu alaihi, Allah haramkan atasnya an-nara, masuk neraka. Hadis ini menunjukkan bahwa siapapun yang membawa syahadatain, sudah mengucapkannya dan diyakini dalam hati, maka tidak masuk neraka. Maksudnya tidak masuk neraka gimana? Tidak kekal di neraka. Jadi jangan GR, Pak. Wah, berarti aman. Enggak begitu. Nah, maksudnya tidak kekal. Maka di sini ada kata-kata yang terhapus, ya. Khuludan. Allah haramkan kepadanya kekal di neraka. Berarti masih ada kemungkinan masuk neraka? Ada. Karena neraka itu bagi orang yang dosanya belum diampuni.
Kita kan punya amal baik, ini kunci untuk mendapatkan rahmat Allah sehingga masuk surga. Tapi kita punya amal buruk, ini kunci untuk masuk ke dalam neraka kalau belum diampuni. Nah, maka mudah-mudahan semua kita dosanya diampuni Allah dan kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini hadis kenapa tidak disampaikan oleh Ubadah? Dia khawatir orang-orang salah paham tadi, Pak. Sehingga orang sampai saja, tidak apa-apa saya tidak sholat, yang penting saya punya syahadatain. Gak apa-apa saya riba, yang penting syahadatain. Nah, remuk nanti kalau kayak begitu cara memahaminya. Nah, makanya beliau tidak mau menyampaikan kecuali dalam kondisi yang kritis ini, dan yang mendengar adalah orang-orang yang khusus seperti itu tadi. Nah, kemudian di sini oleh Imam Tirmidzi dijelaskan bahwa Imam Zuhri, ini seorang ulama tabi'in, ditanya tentang sabda Nabi tadi, apa maksudnya sabda Nabi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk jannah? Apakah cukup dengan la ilaha illallah langsung masuk jannah? Tidak perlu salat, tidak perlu zakat dan sebagainya. Nah, maka kata Imam Zuhri, innama kana hadza, tiada lain hal itu fi awalil Islam, itu di awal Islam saja, sebelum turunnya kewajiban-kewajiban dan perintah dan larangan. Jadi belum ada sholat 5 waktu, belum ada puasa Ramadan, belum ada zakat, belum ada haji. Nah, saat itulah Nabi menyampaikan, ayo pengen masuk surga cukup la ilaha illallah. Tapi setelah ada kewajiban-kewajiban, ya jelas gak cukup lah. Maka la ilaha illallah itu diibaratkan seperti kunci, Pak. Kunci harus ada giginya. Giginya nggak ada, tidak bisa untuk buka. Nah, kita bawa la ilaha illallah, nggak bawa gigi sholat, nggak bawa gigi puasa, nggak bawa gigi zakat, yang mana mungkin bisa masuk ke dalam surga, ya, pintunya saja tidak bisa terbuka. Ini penjelasan Imam Zuhri. Sementara itu penjelasan yang lain mengatakan hadis ini tadi yang dipahami oleh Imam Zuhri seperti itu, nah itu kalau menurut pemahaman yang lain bukan begitu, ya, bahwasanya ahlu tauhid, orang-orang yang mengesahkan Allah itu pasti akan masuk ke dalam jannah meskipun mereka disiksa dulu di neraka dengan sebab dosa-dosa mereka, sehingga mereka itu tidak kekal di dalam neraka. Nah, maka dakhalal jannah itu maksudnya pasti nanti akhirnya masuk jannah meskipun pertamanya masuk neraka. Demikian juga hadis sebelumnya tadi sama, ya. Siapa yang syahadatain haram masuk neraka, maksudnya haram kekal di neraka meskipun pernah mampir di neraka tapi akhirnya masuk surga. Nah, jadi penjelasan tadi kolot, ya, antara hadis ini dengan hadis yang sebelumnya, sehingga tidak perlu ditafsiri bahwa ini sebelum adanya kewajiban sholat, puasa dan sebagainya. Maka ada dua tafsiran untuk hadis ini tadi. Kemudian tafsiran ini dikuatkan oleh Imam Tirmidzi dengan hadis yang lain. Dan hadisnya diriwayatkan oleh banyak orang, Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, Imran, Jabir, Ibnu Abbas, Abu Sa'id, Anas. Ini sengaja beliau sebutkan banyak. Ini maksudnya apa? Untuk menguatkan pendapat yang kedua tadi, bahwasanya Nabi SAW bersabda, saya khruju akan keluar qaumun, suatu kaum minan nari, dari neraka, min ahli tauhidi, dari kalangan orang-orang yang mengesahkan Allah, wa yadkhuluna jannah, dan mereka masuk ke dalam jannah. Jadi pernah mampir di neraka kemudian masuk surga. Dan ini akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang tidak meyakini seperti ini berarti keyakinannya bukan pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Katanya kan ada di Solo, ya, yang mengatakan di akhirat cuma ada surga neraka, ahli surga ahli neraka, nggak ada ex neraka. Ini pemahaman salah, tidak sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu tidak cukup kita baca Quran, tidak cukup kita baca hadis, tapi harus Quran dan hadis dipahami dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau kita baca Quran kemudian kita pahami dengan akal kita, nanti bisa salah-salah. Baca hadis juga begitu, kita pahami dengan akal kita, salah-salah nanti. Coba saya ganti ini. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih jelaskan ini. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang tafsir ayat Al-Quran, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, surat Al-Hijr ayat 2. Barangkali nanti orang-orang kafir
akan ingin untuk menjadi muslim. Apa maksudnya ayat ini? Kapan orang kafir itu ingin menjadi muslim? Nah, para ulama menjelaskan, apabila orang-orang yang memiliki tauhid dikeluarkan dari neraka, kemudian masuk ke dalam surga, saat itulah orang-orang kafir ingin dulu di dunia menjadi muslim. Kenapa? Karena nasibnya akhirnya masuk ke dalam surga. Jadi dua-duanya masuk neraka, Pak. Orang kafir masuk neraka, orang muslim yang berdosa juga masuk neraka. Bareng, meskipun tempatnya beda-beda, tapi sama-sama di neraka. Nah, begitu Allah kemudian memberikan syafaat, yang muslim-muslim mana? Ayo keluar semuanya dari neraka. Nah, begitu dikeluarkan, maka yang kafir-kafir yang kekal di neraka, saat itulah yawaddu, sangat ingin untuk dulu di dunia menjadi muslim. Karena itu tidak ada yang selamat dari neraka selain muslim. Kalau tidak muslim nggak bisa selamat dari neraka. Yahudi kekal di neraka, Nasrani kekal, Hindu kekal, Buddha kekal. Semua selain Islam kekal di neraka. Sehingga orang-orang yang mengatakan semua agama sama, nah itu ngawurnya bukan main. Itu otaknya sudah rusak, kotor, karena dia kemasukan pemikiran-pemikiran liberal, sehingga mereka tidak mau pakai dalil-dalil Quran dan Sunnah yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya 39 dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah, sayakhallisu, akan memilih rajulan, satu orang laki-laki, min ummati, dari umatku, umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ala ru'usil khalaiq, di hadapan kepala seluruh makhluk, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Fayamsuru, lalu Allah pun membuka alaihi, kepadanya, tis'atan wa tis'ina sijillan, 99 kitab besar. Kullu sijillin, setiap kitab besarnya itu mithlumatil basar, seperti sejauh mata memandang. Itu catatan amal. Kita setiap hari, setiap detik kan beramal. Melihat apa, ngomong apa, itu kan ditulis terus sama malaikat itu. Nah, catatannya sampai sejauh mata kita memandang, dan kitabnya besar dan jumlahnya 99. Semayakul, kemudian Allah bertanya, atungkiru, apakah engkau mengingkari min hada, dari catatan ini, syai'an, sesuatu, adzalamaka, apakah mendolimi kamu, kata berarti para pencatatku, al-hafidun, yang menjaga amalmu. Fayaqulu, maka orang ini menjawab, la ya Rabb, tidak, wahai Rabbku. Nah, ini berarti masih punya keimanan, ya, dia meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya. Fayaqulu, maka Allah bertanya lagi, afalaka udhrun, apakah kamu punya udhur, ya, kenapa di dunia dulu penuh dengan maksiat, hari-hari adanya maksiat, minum minuman keras, zina, riba, segala macam, ya, kenapa, punya udhur tidak? Fayaqulu, dia menjawab, la ya Rabb, tidak punya udhur, wahai Rabbku. Fayaqulu, maka Allah berkata, bala, ya, inna laka indana hasanah, sesungguhnya kamu memiliki satu kebaikan yang diterima di hadapan kami. Ini kok tiba-tiba mengatakan bala, ini berarti kan ada satu yang terputus, ya. Makanya di sini saya tampilkan riwayat Ibnu Majah. Di sana ada pertanyaan yang lain yang tidak disebutkan di sini, berarti ini diringkas, yaitu Allah mengatakan, alaka andalika hasanah, apakah kamu punya satu kebaikan? Maka orang ini saking takutnya dia mengatakan, saya nggak punya kebaikan. Padahal dia punya kebaikan, Pak, yaitu karena sudah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi melihat amalnya yang semuanya jelek, dia tidak pede mengatakan saya punya kebaikan. Akhirnya dia mengatakan sudah tidak punya udah. Maka barulah Allah mengatakan bala tadi, ya. Bala artinya apa? Ya, kamu punya kebaikan. Kamu jangan lupakan kebaikan yang kamu lakukan. Fa innahu, maka sesungguhnya la zulma, tidak akan ada kezaliman alaika, atasmu al-yauma, hari ini. Sampai di sini selesai perkataan Allah. Kemudian fatakhruju bitaqah, maka keluarlah satu kartu, fiha, di dalam kartu tadi ada ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Makanya hadis ini dikenal dengan istilah hadis bitaqah, hadis yang bicara tentang kartu la ilaha illallah, yang bisa menyelamatkan orang yang memiliki kartu tadi. Fayaqulu, lalu Allah berkata, uhdur waznaka, kamu datanglah kepada timbanganmu.
Jadi semua kita akan ditimbang oleh Allah, dan yang ditimbang itu 3, amalnya ditimbang, orangnya ditimbang, catatan amalnya ditimbang, semuanya 3-tiganya ditimbang. Fayaqulu, maka orang ini berkata, ya Rabbi wahai Rabbku, ma hadhil bitaqah, apa fungsinya kartu ini, ma'a hadhihi sijillat, bersama dengan kitab-kitab yang besar ini. Kitabnya besar, panjang sekali, dan tebal, jumlahnya 99. Nah, sementara kartu ini kan cuma satu kartu kecil saja. Maka Allah mengatakan, innaka, sesungguhnya engkau la tuzlam, kamu tidak akan dizalimi. Rasulullah bersabda, fatudahu, lalu diletakkanlah as-sijillatu, kitab-kitab tebal tadi, fi kiffatin, pada satu sisi timbangan, wal bitaqah, sementara kartu tadi, fi kiffatin, pada satu sisi sebelahnya. Fatashat, maka ringanlah as-sijillatu, catatan-catatan tebal tadi, wa thaqulatil bitaqah, dan beratlah kartu yang satu tadi. Kenapa? Fala yafqulu, maka tidaklah berat, ma'asmillahi, bersama nama Allah, syai'un, sesuatu apapun. Maksudnya tidak ada yang bisa mengalahkan beratnya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini derajatnya hasan, sehingga bisa dijadikan dalil. Tetapi memang di dalam sanadnya ada rawi bernama Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ini seorang perawi yang dhaif, tetapi ada sanad yang lain yang tidak menggunakan sanad yang dhaif ini, sehingga hadis ini ringkasnya bisa dipakai dalil. Kemudian Imam Tirmidzi menjelaskan, al-bitaqah itu adalah qit'ah, satu potongan kertas atau satu potongan kartu ya, untuk tulisan la ilaha illallah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis ini diambil pelajaran oleh para ulama. Berarti ini kan tadi dimasukkan dalam bab apa? Orang yang mati masih mempunyai la ilaha illallah, maka masih bisa masuk surga meskipun telah disiksa beberapa lama di dalam neraka. Nah, dari hadis ini juga para ulama mengambil kesimpulan, berarti orang-orang yang tidak sholat itu tidak harus kafir, Pak. Karena orang yang tidak sholat, kalau dia masih punya la ilaha illallah, berarti masih ada kesempatan masuk surga. Ini tadi orang kan semua catatannya kan jelek, berarti nggak ada kebaikan. Kebaikannya cuma satu tok. Berarti sholat nggak pernah dia, puasa Ramadan nggak batal, zakat apalagi, haji tambah lagi, ngaji seperti ini nggak mau datang. Oh, ini semua amalnya jelek semua, nggak ada yang baik. Kebaikannya cuma satu tok, la ilaha illallah. Tapi ternyata masih bisa masuk surga. Karena itu menurut mayoritas para ulama, tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat ini kalau kasalan karena malas, maka derajatnya fasik. Fasik itu masih muslim tapi yang jelek. Dan kalau juhdan, dia mengingkari kewajiban sholat, baru kafir murtad. Nah, sekarang orang Indonesia yang tidak sholat itu silahkan ditanya, kenapa tidak sholat, Pak? Apakah tidak wajib? Kalau dia mengatakan jane ya wajib, tapi malas tenan aku, nah, itu berarti masih muslim tapi fasik, Pak. Dan ini pendapat jumhur ulama, menyelisih mereka mazhab Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad satu kali meninggalkan sholat sudah kafir. Tidak sholat subuh, dah kafir sudah. Sehingga harus kembali menjadi muslim dengan mengucapkan syahadatain. Kalau tidak begitu maka dia kafir murtad, naudzubillahi min syarri dzalika. Tapi ilmu seperti ini tolong jangan disampaikan kepada mereka, nanti tambah malas salat. Ini khusus untuk panjenengan-panjenengan yang sudah rutin salat. Untuk mereka sampaikan hadis-hadis tentang neraka yang kemarin kita bacakan tuh, yang ngeri-ngeri, atau tentang surga supaya tertarik untuk beramal mencari surga. Jadi ilmu ada tempatnya. Karena sebagian orang itu salah menyampaikan ilmu, akhirnya jadinya fatal. Orang yang keras kepada orang lain, kita sampaikan hadis tentang Nabi pernah berbuat keras kepada orang-orang yang melanggar, itu nanti akan dipakai dalil, Pak. Oh, Nabi pernah, aku tak melu-melu. Padahal Nabi itu kerasnya pas tempatnya, sementara dia kerasnya tidak pas tempatnya. Nah, maka perlu diperhatikan siapa orang yang kita ajak bicara.
Berikutnya maja'a fi bab tentang iftiraqi hadhil ummah, perpecahan umat ini. Yang dimaksud umat ini siapa? Umat Islam. Jadi umat Islam itu akan pecah. Kita ini umat Islam ini akan pecah. Sebagaimana sabda Nabi, dan ini tidak bisa dipungkiri, jelas itu. 2640 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafarraqat, telah pecah al-yahudu, orang-orang Yahudi pengikut Nabi Musa, ala 71 menjadi 71, qala atau Nabi mengatakan 72 firqatan, kelompok. Wan Nasara, sementara orang Nasrani mithla dzalik, semisal itu. Dalam riwayat yang lain, Yahudi 71, Nasrani 72, umat Islam 73 kelompok. Wa taftariqu, dan akan berpecah umatku ala 73 menjadi 73 firqatan, kelompok. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan semuanya di neraka selain satu. Jadi dari 73 ini yang masuk neraka 72, yang satunya masuk surga. Tapi perlu diperhatikan, semuanya itu masih ummati, masih umat Nabi. Dan sudah saya jelaskan di awal, yang dimaksud umat Nabi adalah umat Islam. Jelas ya? Karena banyak orang nggak paham hadis ini, Pak. Sehingga mereka mengatakan Syiah kafir, Khawarij kafir. Salah. Syiah muslim, Khawarij muslim, tapi ahli bid'ah. Nah, itu termasuk yang diancam neraka. Kenapa diancam neraka? Karena bid'ah. Lah terus bedanya dengan orang kafir apa? Orang kafir kekal di neraka. Ahli bid'ah kalau masih muslim bisa masuk surga. Nah, kita pilih yang mana? Pilih yang kekal di neraka, berarti jadilah kafir. Atau pilih yang langsung surga, tidak perlu nyicipin neraka, berarti jangan jadi ahli bid'ah. Atau pilih nyicipin neraka dulu biar bisa merasakan dua-duanya. Nah, jadilah ahli bid'ah. Pilih yang mana terserah. Karena kita bisa memikir, dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak suka yang berat-berat ya, dibakar dan sebagainya, ya sudahlah. Jadi muslim yang baik yaitu ahlus sunnah, jangan menjadi ahlul bid'ah. Nah, maka sekali lagi ummati ini ditafsiri oleh para ulama yaitu apa? Ummatul ijabah, umat yang mengijabahi Nabi, yaitu umat Islam. Berarti semua kelompok-kelompok yang disebutkan itu tadi itu semuanya masih muslim. Tapi saya jujur Pak, ada sebagian kecil ulama berpendapat yang dimaksud di sini ummatud dakwah. Ummatud dakwah itu umat yang didakwai oleh Nabi. Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, semua itu adalah umat Nabi Muhammad, tapi umatud dakwah. Nah, mereka berarti memahami 73 tadi semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu yang satu itu yang Islam. Yang lainnya yang 72 itu adalah Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha dan seterusnya. Tapi pendapat yang populer adalah ummati, umatku, umat Islam. Dan saya mengikuti pendapat yang ini. Ummati adalah umat Islam. Kenapa? Silakan panjenengan kumpulkan hadis-hadis yang isinya ummati, ummati. Hampir semuanya itu maksudnya umat Islam. Mungkin ada satu saja ya yang ummati bermakna umatud dakwah mungkin ya. Tapi secara umum semua hadis yang mengatakan ummati adalah umat Islam. Berarti di sini pun juga maksudnya umat Islam. Nah, sekarang 73 kelompok yang merupakan ahli neraka gara-gara bid'ahnya. Ini rinciannya siapa saja? Sebagian ulama mengatakan rinciannya itu ada 7 kelompok. Dari 7 kelompok ini pecah-pecah menjadi banyak sehingga totalnya 72. Dan ini ilmu sudah saya sampaikan dulu tahun 2015 di sini, Pak. Karena takmir waktu itu minta supaya disampaikan ilmu tentang kesesatan Syiah. Karena waktu itu lagi rame-rame tentang isu Syiah ini. Nah, maka takmir minta penjelasan tentang Syiah itu sampai 2 bulan atau 3 bulan kita bicara khusus tentang Syiah. Dan sudah sebarkan di YouTube tampaknya pengajian itu. Nah, ini saya ulangi lagi pada tahun 2025 ya, dulu 2015, ini 2025, 10 tahun yang lalu. Yang pertama adalah kelompok Mu'tazilah. Ini ada 20 kelompok pecahannya itu. Kemudian kelompok yang kedua adalah ini tulisannya jalan-jalan terus.
Yang kedua adalah kelompok Syiah. Nah, ini kelompok sesat yang kedua, namanya Syiah. Ini pecah menjadi 22 kelompok. Kemudian yang ketiga adalah Khawarij. Ini ada 20 kelompok. Kemudian Murji'ah, ini ada 5 kelompok. Kemudian Najjariyah, ini ada 3 kelompok. Kemudian Jabriyah, ini ada 1 kelompok. Kemudian Musyabbihah, ini ada 1 kelompok. Nah, ini kalau ditotal jumlahnya 72 kelompok. Nah, tinggal 1 berarti siapa? Ahlus sunnati wal jamaati. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Yang mengamalkan sunnah Nabi, tidak hanya ngomong saya sunni, tapi mengamalkan betul-betul sunnah Nabi dan hidupnya berjamaah. Berjamaah maksudnya gimana? Sesuai Islamnya Nabi dulu bagaimana? Nabi dulu Islamnya salah satunya itu seluruh dunia dipimpin 1 imam. Jadi Rasulullah memimpin seluruh umat Islam di dunia. Nah, itu namanya hidup berjamaah sesuai cara Nabi berislam. Jadi sekarang ini kita belum melakukan al-jamaah ini, tapi mudah-mudahan dengan niatan hati kita untuk mengamalkan al-jamaah, kita sudah termasuk dari ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi semestinya ya seluruh dunia dipimpin umat Islam ini oleh 1 imam atau 1 khalifah saja. Nah, ini perinciannya Pak. Ya. Maka Mu'tazilah ini ahli bid'ah tapi muslim, Syiah ahli bid'ah tapi muslim, Khawarij ahli bid'ah tapi muslim, Murji'ah ahli bid'ah tapi muslim, Jabriyah bid'ah muslim, Musyabbihah bid'ah muslim, Najjariyah juga bid'ah muslim. Kenapa kita katakan muslim? Karena tadi umatku itu maksudnya adalah umat Islam, jadi masih muslim. Tapi apakah tidak mungkin ada Syiah yang kafir? Mungkin. Kalau ada orang Syiah mengatakan Aisyah berzina, itu kafir di tempat saat ini juga, nggak usah nunggu besok. Kenapa? Karena dengan mengatakan Aisyah berzina sama dengan menolak surat An-Nur. Seandainya ada orang Syiah mengatakan ya, Quran 30 juz ini sudah berubah, mestinya 300 juz misalnya, makanya sudah kafir di tempat, nggak perlu nunggu besok, saat ini juga langsung kafir. Lah, apakah faktanya ada orang Syiah seperti itu? Ada. Dan ini sudah kita bahas dulu bahwa Syiah ada 2 macam. Ada Syiah yang namanya akhbariyah, ada Syiah yang namanya usuliyah. Kok ngerti suka ngerti? Saya belum pernah ke Iran. Saya memang belum pernah ke Iran, Pak. Tapi penjelasan seperti ini kami dapatkan dari guru kami, Syekh Kifari. Dia seorang kiai dari Saudi, fokus membahas masalah Syiah. Dia nulis kitab setebal ini, judulnya tentang akidah Syiah. Nah, saya nukil dari penjelasan beliau. Beliau membagi Syiah sekarang ini bisa dibagi 2, ada akhbariyah, ada usuliyah. Akhbariyah itu yang terima apa adanya, kabar-kabar yang ada dalam kitab mereka. Jadi nggak peduli ini hadisnya sahih, dhaif, palsu, nggak peduli. Pokoknya ada hadis di kitab mereka dimplok. Nah, itu akhbariyah, menerima kabar apapun. Kalau usuliyah tidak begitu, namanya hadis itu bisa sahih, bisa dhaif, bisa palsu. Kalau sahih diterima, kalau dhaif ditolak, kalau palsu apalagi. Nah, sekarang yang lebih banyak di Iran itu yang mana? Akhbariyah atau usuliyah? Saya kaget Pak baca kitab guru saya itu. Beliau mengatakan mu'dhamuhum usuliyah. Mayoritas yang ada sekarang ini Syiahnya usuliyah. Setahu saya dulu rata-rata Syiah itu mengatakan Quran berubah. Ternyata salah. Ada yang mengatakan Quran berubah, itu namanya akhbariyah. Tapi yang mengatakan tidak berubah itu lebih banyak, namanya apa? Usuliyah. Tapi biasa Pak, namanya pendapat yang jelek itu biasanya lebih viral daripada pendapat yang baik. Nah, sehingga seolah-olah semua Syiah itu adalah mengatakan seperti itu, padahal tidak. Dan itu sudah saya buktikan ternyata penjelasan beliau ini. Saya mencari kitab-kitab di internet, saya nemukan 1 kitab tulisannya orang Syiah asli masih ada di perpustakaan saya. Dia menulis judul Ibtalu Tahrifil Quran,
pembatalan pendapat yang mengatakan bahwa Quran berubah. Ini yang nulis orang Syiah ini. Tetapi dia mengatakan tidak benar itu Quran berubah itu. Kenapa? Karena kalau engkau mengatakan Quran sudah berubah, berarti engkau sama dengan mengkafiri satu ayat dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surat apa? Al-Hijr ayat 9. Kami turunkan Quran dan kami pasti menjaga Quran, tidak mungkin berubah. Nah, siapa yang mengkafiri satu ayat saja sudah kafir dengan seluruh Quran. Maka mengatakan Aisyah berzina, kafir di tempat, meskipun sholatnya rutin 5 kali, meskipun tahajudnya dari jam 1 sampai jam 4 sampai badu airan, tetap kafir. Jadi sholatnya gak ada gunanya, puasanya gak ada gunanya, semuanya sia-sia dan kekal di neraka, tidak bakal bisa keluar sama sekali. Itu kalau ada Syiah yang mengatakan Aisyah berzina. Demikian juga Syiah yang mengatakan Quran berubah, kekal di neraka, gak diharapkan keluar sama sekali. Kenapa? Sudah murtad. Nah, maka ringkasnya, hukum asalnya kelompok-kelompok sesat ini adalah masih muslim. Itu hukum asalnya. Kapan menjadi kafir? Menjadi kafir apabila melakukan bid'ah mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan kafir. Karena bid'ah dibagi 3. Ada bid'ah mukaffirah yang menyebabkan kafir, misalnya mengatakan Aisyah berzina. Ada bid'ah yang mufassiqah yang menyebabkan fasik. Ada bid'ah yang ghairu mukaffirah wala mufassiqah, tidak menyebabkan kafir, tidak menyebabkan fasik, yaitu bid'ah-bid'ah yang sifatnya khilafiyah, ya. Seperti kunut subuh, ya. Kalau saya ditanya kunut subuh apa, saya katakan bid'ah. Kenapa? Karena para sahabat saja mengatakan bid'ah. Saya mengikuti sahabat yang mengatakan bid'ah. Nah, tetapi apakah pelaku kunut subuh ahli bid'ah? Tidak. Kenapa? Karena mereka mengamalkan sesuai ijtihad mereka. Nah, jadi orang yang melakukan kunut subuh tidak bisa dikatakan kafir atau fasik, tidak bisa. Karena bid'ahnya bid'ah yang sifatnya khilafiyah ijtihadiyah. Mudah-mudahan bisa dipaham dengan mudah, ya, penjelasan saya. Berikutnya 2641. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna, sungguh betul-betul akan datang ala umat di atas umatku ma'ata, apa yang datang ala Bani Israel terhadap Bani Israel, hadwan na'li bin na'li, seperti samanya sandal dengan sandal. Panjenengan punya sandal kanan sama kiri, nah ini pasti ukurannya sama blok, ya. Panjangnya sama, lebarnya sama, karena cetakannya itu sama, Pak. Maka tidak mungkin beda. Jadi maksudnya pelok seperti tingkahnya Bani Israel akan dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Hatta sehingga ingkana, jika adalah minhum dari Bani Israel, man ada umat, ada yang mengumpuli ibunya sendiri, alaniatan, terang-terangan, lakana fi ummati, sungguh akan ada pada umatku may yasna'u dzalik, orang yang melakukan itu. Dan ini terbukti, ya kan? Berita-berita banyak kan? Orang mengumpuli ibunya, orang mengumpuli anaknya, orang mengumpuli adiknya. Alhamdulillah. Wa inna Bani Israel, dan sesungguhnya Bani Israel tafarraqat, sudah pecah ala thintaini wa sab'ina millah, menjadi 72 ajaran. Maksudnya kelompok tadi. Wa taftariqu ummati, dan pecahlah umatku, akan pecah umatku ala 73 millah, menjadi 73 ajaran. Kulluhum finnar, masing-masing mereka di dalam neraka, illa millah wahidah, kecuali satu ajaran, yaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tapi perlu diperhatikan bahwa ini hadis bicara tentang masuk neraka gara-gara bid'ah di dalam akidah. Apakah ada sebab lain masuk neraka selain bid'ah dalam akidah? Ada, yaitu maksiat. Nah, sehingga di sini maksudnya Ahlus Sunnah itu dijamin tidak masuk neraka gara-gara bid'ah akidahnya tidak ada, gitu. Tapi Ahlus Sunnah masih bisa masuk neraka gara-gara apa? Maksiat, gitu. Sehingga kita yang Ahlus Sunnah jangan pede banget, ya. Saya Ahlus Sunnah berarti gak bakal masuk neraka, ngawur ente. Kita ini kan punya dosa, Pak. Nah, dosa kita kalau belum diampuni bisa masuk neraka. Tapi masuk nerakanya karena dosa, bukan karena bid'ah akidah.
Dan kemudian kalau mereka bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapa itu yang satu yang tidak masuk neraka itu? Qala, beliau mengatakan, ma, apa yang ana alaihi, saya berada di atasnya, wa ashabi, dan sahabat-sahabat saya. Dengan kata lain, kelompok yang Islamnya itu sama dengan Islam saya dan sahabat-sahabat saya. Karena itu supaya kita itu Islamnya betul-betul persis dengan Islamnya para sahabat dan Nabi, mari pelajari Quran, hadis. Gak ada jalan lain, Pak. Karena yang dibawa Nabi adalah Quran dan hadis. Nah, maka Islamnya kita harus Islam sesuai Quran dan hadis. Tapi pemahamannya yang benar. Nah, maka pemahamannya pakai pemahaman sahabat Nabi. Nah, pemahaman sahabatnya Nabi ini diwarisi oleh generasi berikutnya, tabi'in, diwarisi oleh generasi berikutnya, tabi'in, dan seterusnya. Nah, yang saling mewarisi ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sanadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah dari gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau ahli bid'ah, sanadnya putus di tengah, tidak sampai kepada Nabi. Contoh, ya, ada kelompok namanya Mu'tazilah. Kenapa disebut Mu'tazilah? Karena dia menyingkir, i'tazala ya'tazilu, nyingkir. Jadi kasusnya itu ada seorang ulama besar namanya Al-Hasan Al-Basri. Dia ulama tabi'in, dia pemahamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian pada suatu hari dia menyampaikan satu ilmu di majelis ilmu seperti ini. Kemudian ada seseorang yang bertanya di majelis ilmu, tanyanya kepada kiainya. Salah satu muridnya ada yang tergesa-gesa, dia memberikan jawaban. Dan ini nggak sopan, Pak. Kalau gurunya ditanya, biarkan guru yang menjawab. Ini orangnya nggak sopan, dia langsung jawab, Pak Kiai, menurut saya pendapat jawabannya adalah begini. Maka kemudian pendapatnya itu tidak dibenarkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Nah, karena pendapatnya tidak dibenarkan, akhirnya dia menyingkir, tidak lagi ikut ngaji sama Al-Hasan Al-Basri. Kemudian dia membuat majelis sendiri di tempat yang lain. Nah, itulah apa sejarahnya Mu'tazilah. Maka pemikirannya itu dari otaknya sendiri. Dia tidak mengikuti penjelasan dari gurunya. Yang gurunya ini ngambil dari gurunya lagi. Al-Hasan Al-Basri akan mengambilnya dari pemahaman para sahabat. Sahabat mengambilnya pemahaman dari Nabi SAW. Nah, ini orangnya tidak mau ikut pemahaman Ahlus Sunnah. Nah, karena itu perbedaannya, kalau Ahlus Sunnah ini sanadnya nyambung, pemahamannya sampai kepada Nabi. Tapi kalau ahli bid'ah ini sanadnya pasti putus. Pasti ada pencetus pertama. Nah, Mu'tazilah ini pencetus pertama siapa? Muridnya Hasan Basri. Siapa namanya? Mungkin Ma'bad Al-Juhani atau yang lain, saya nggak begitu hafal. Orang-orang Syiah, siapa pencetus pertamanya? Pencetus pertamanya kalau kita baca di kitab-kitab sejarah, Abdullah bin Sabah. Dia asalnya orang Yahudi, kemudian pura-pura masuk Islam untuk merusak kaum muslimin dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang sesat seperti itu. Nah, itu bedanya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bedanya di sini nih, ma'ana alaihi wa ashabi. Ahlus Sunnah mengikuti Islamnya Nabi dan para sahabat, sementara ahli bid'ah mereka membuat pemahaman baru yang tidak sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang perlu kita perhatikan sangat penting adalah jangan kita itu merasa paling benar. Kita berusaha untuk sesuai Nabi dan para sahabat, tapi jangan menunjuk akulah paling benar. Pengajian yang sono itu tidak benar, jangan begitu. Karena kalau seperti itu berarti Anda sombong. Sombong itu meremehkan orang lain dan apa? Menolak kebenaran. Nah, mengatakan saya paling benar itu sudah meremehkan orang lain. Karena itu murid-murid saya suruh ngaji dimanapun. Ketika di ba'da maghrib saya suruh nyebar. Silakan, mau di Masjid Al-Furqan silakan, mau di Masjid Nur Jadid silakan. Ada yang masjid di Al-Kautsar silakan. Ada masjid di mana? Selatan itu yang baru. Nah, itu semuanya silakan. Yang penting yang disampaikan Quran dan Sunnah. Tapi kalau yang disampaikan bukan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tentu saja kita larang untuk mendengarkan pengajian-pengajian yang sesat seperti itu. Jangan merasa paling benar. Berusahalah untuk menjadi yang paling benar, tapi jangan merasa paling benar. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda.
Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron.